Halo semuanya. Jadi hari ini tuh kita bakal ngebahas soal kedaulatan teritorial negara yang jadi tulang punggung kedaulatan negara di mata hukum internasional. Simpelnya tuh ini tentang hak negara buat ngatur wilayahnya sendiri, termasuk orang, benda, dan kejadian di dalamnya. Kalau diibaratin ini tuh kayak hak kita buat ngatur rumah sendiri, tapi dalam skala negara. Nah, menurut Konvensi Montevideo di tahun 1933, syarat jadi negara itu harus punya penduduk tetap, wilayah jelas, pemerintah berdaulat dan diakui oleh negara lain. Tentunya terdapat banyak cara bagi suatu negara untuk memperoleh wilayah kedaulatannya. Mengutip pendapat Kuala Adolf dalam bukunya yang berjudul Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, ia setidaknya memaparkan ada 7 cara dalam meraih kedaulatan wilayah suatu negara. Yang pertama itu ada pendudukan atau okupasi, adalah pendudukan terhadap wilayah yang bukan dan belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika proses pendudukan itu terjadi. Jadi ini tuh beda ya dengan invasi. Kemudian ada penaklukan, adalah cara memperoleh wilayah berdasarkan kekerasan seperti perang atau invasi. Cara ini sekarang tidak diakui lagi secara sah setelah ditandatanganinya Brian Kellogg Pact tahun 1928 yang melarang perolehan wilayah dengan kekerasan. Yang ketiga ada akresi atau gejala alam, adalah suatu cara untuk memperoleh wilayah baru melalui proses alamiah. Contoh gampangnya tuh ketika ada gunung meletus di dasar laut yang melahirkan pulau baru. Nah, pulau baru itu akan menjadi bagian dari wilayah teritorial negara tertentu. Kemudian ada preskripsi, adalah kepemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dengan sepengetahuan dan tanpa keberatan dari pemiliknya. Yang kelima ada cesi, adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lainnya. Contoh yang pernah terjadi itu adalah kasus penjualan Alaska yang dulunya punya Rusia dijual kepada Amerika Serikat pada tahun 1867. Jual beli ini itu menjadikan adanya proses cesi, yaitu peralihan wilayah Alaska secara damai dari Rusia kepada Amerika Serikat. Yang keenam ada plebisit atau pemilihan umum. Nah, bentuk pengalihan ini tuh melalui pilihan penduduknya sendiri setelah diadakannya pemilu, referendum, atau cara-cara lain yang melibatkan partisipasi dan persetujuan penduduknya. Kemudian yang terakhir, ini paling sering digunakan ketika ada sengketa wilayah antar negara, yaitu ada putusan pengadilan atau arbitrase. Suatu wilayah teritorial negara tertentu dapat berubah atau beralih kepemilikannya karena diputuskan oleh pengadilan. Konsep ini diperkenalkan oleh Bernandes yang menyatakan bahwa perolehan wilayah sifatnya tidaklah konstitutif, melainkan deklaratif atau melalui putusan pengadilan atau arbitrase. Nah, walaupun penaklukan dan invasi tidak relevan dengan zaman sekarang, tapi masih terjadi. Contoh gampangnya itu ada di Palestina versus Israel, di mana Israel ini terus memperluas wilayahnya dengan membangun pemukiman di tepi barat, wilayah yang diakui internasional sebagai milik Palestina. Tentunya, klaim Israel ini melanggar hukum internasional karena menggunakan pendudukan secara paksa. Yang terbaru lagi ada Rusia dan Ukraina. Di tahun 2014, Rusia aneksasi Crimea dari Ukraina. Tindakan ini dinilai melanggar pasal 2 Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan untuk ambil wilayah negara lain. Tentunya Ukraina bisa ajukan gugatan ke Mahkamah Internasional, tapi realitanya Rusia masih pegang kendali di sana. Dan kemudian yang dekat-dekat negara kita nih ada Laut Cina Selatan. Tiongkok klaim hampir 90% Laut Cina Selatan dengan alasan sejarah. Padahal wilayah itu juga diklaim Filipina, Vietnam, Malaysia, dan bahkan Indonesia. Mereka bahkan bangun pulau buatan buat memperkuat klaim AS. Analisis saya adalah, menurut hukum internasional modern saat ini, penaklukan wilayah secara paksa tidak lagi diakui sebagai cara yang sah untuk memperoleh wilayah. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pasal 2 ayat 4 secara tegas, melarang penggunaan kekuatan militer untuk mendapatkan wilayah negara lain. Larangan ini diperkuat oleh berbagai perjanjian dan deklarasi internasional seperti Fakta Brian Kellogg 1928 dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Baik dan Kerjasama Antar Negara tahun 1970. Dengan demikian, tindakan melakukan wilayah secara paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional kontemporer. Namun, meski begitu, saat ini penaklukan paksa sudah sering dilakukan. Contoh kasusnya seperti yang saya jabarkan tadi, seperti penaklukan Palestina atas Israel. Kemudian ada penaklukan wilayah Ukraina oleh Rusia. Dan sekarang ada klaim Laut Cina Selatan oleh Cina berdasarkan sejarah. Padahal negara-negara lain mengklaim wilayah tersebut berdasarkan ZEE. Meski begitu,
Menurut pandangan saya saat ini bahwa hukum internasional itu sebenarnya tidak dapat mengikat secara utuh karena memang sifatnya itu kan subordinatif. Oleh karena itu, negara-negara adidaya berkuasa saat ini dapat melakukan hal sewenang-wenangnya berdasarkan kekuatan yang dia miliki saat ini. Oke, sekian begitu saja analisa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.